7 bulan pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lagi-lagi muncul kasus kejahatan seksual. Banyak kasus kejahatan seksual dengan korban anak-anak. Ironisnya, para predator seksual ini justru mengincar korbannya di tempat anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan, salah satunya di lembaga pendidikan. Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada 3 Juli lalu, penggerebekan terhadap DPO kasus kekerasan seksual dengan korban santriwati menggegerkan masyarakat. Tersangka bernama Muhammad Zubhi Alasani alias Beki, licin bagai belut, berulang kali gagal ditangkap aparat. Padahal, Beki sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 silam dan resmi menjadi DPO pada Januari 2022 lalu. Butuh 3 kali pergantian Kapolres Jombang dan Kapolda Jawa Timur, Beki akhirnya ditahan. Setelah drama penggerebekan selama 15 jam, Beki akhirnya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Tak hanya Beki, predator seksual juga mengincar siswi di SMA SPI Kota Malang, Jawa Timur. Pelaku bernama Julianto Eka, yang dikenal sebagai motivator yang justru tega melakukan pelecehan seksual terhadap siswi-siswinya. Sempat bebas berkeliaran meski berstatus tersangka, Julianto Eka akhirnya dijemput paksa 11 Juli lalu oleh tim dari Kejaksaan Negeri Kota Batu dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Julianto dijemput paksa dari rumahnya dan langsung dijebloskan ke Lapas Lowokwari, Malang, Jawa Timur. Melihat kasus di Jombang dan Kota Batu, hukum seolah tak berpihak pada korban kekerasan seksual. Para pelaku masih dapat melenggang bebas, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA, data pada Januari 2022 saja, sebanyak 797 anak menjadi korban kekerasan seksual. Dari data korban, mayoritas didominasi oleh golongan anak-anak, sementara sisanya oleh golongan dewasa. Sementara itu, kalau melihat jumlah dari pelaku kekerasan seksual, mayoritas justru didominasi oleh golongan dewasa sebanyak 80%, sementara sisanya golongan anak-anak. Ironisnya, anak-anak ini justru mendapatkan kekerasan seksual di tempat mereka seharusnya mendapatkan perlindungan, salah satunya di sekolah. Relasi kekuasaan yang dimiliki pelaku justru menjadi alat bagi mereka untuk dapat memperdaya dan mengincar para korbannya. Komnas Perlindungan Anak mengawal kasus ini sejak awal dan melaporkan ke Polda Jawa Timur pada Mei 2021 lalu. Namun dugaan sementara, Komnas Perlindungan Anak menemukan indikasi kekerasan seksual di SMA SPI sudah terjadi sejak dahulu kala. Lantas mengapa anak-anak korban kekerasan seksual ini baru berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib pada 2021? Berulangnya kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi bukti Indonesia darurat kekerasan seksual. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang seharusnya menjadi payung hukum bagi korban kejahatan seksual sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun nampaknya UU TPKS tidak dapat menjadi payung hukum jika aparat penegak hukum tidak mengedepankan empati mereka kepada korban kejahatan seksual. Saya Nadia Valeri bersama juru kamera Muhammad Faisal. Sampai jumpa.